Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada bersama-sama. Malam hari ini kita bersatu dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Saya percaya sepanjang kegiatan kita sepanjang hari ini kita sudah mengalami begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu bersama-sama mari kita naikkan pujian dan syukur. Kita datang beribadah, kita menikmati kasih dan hadirat Tuhan saat ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh datang menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada, kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kami bersama-sama satu hati untuk datang membawa persembahan kami yang terbaik. Pujian dan penghormatan kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam keadaan apapun, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walau kami tidak melihat, tapi kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Engkau melakukan segala perkara. Sepanjang kami hidup di dalam firman-Mu, kami tahu Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami dan Engkau yang menjadi pembela kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, syukur. Mari bawa hatimu malam hari ini. Mari datang menyembah. Katakan Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan beri. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Oh, layak. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami bawa setiap pujian dan nyanyian kami. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap Tuhan. Memandang padamu. Kau ada untukku. Mari dengan segenap hati bersama-sama naikkan pujian. Walau ku tak dapat melihat, amin Tuhan, semua rancangan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Rancangan damai sejahtera-Mu atas hidup kami. Kami tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap, kami tetap percaya Tuhan, Kau selalu ada. Dengan iman sama-sama kami katakan, walau ku tak dapat melihat, amin, semua rencana-Mu
Kami tetap berpegang teguh di dalam nama-Mu Tuhan. Kau selalu, Kau tuntun langkahku, oh Tuhan. Walau ku tak dapat amin, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap Tuhan, namun hatiku tetap amin, memandang padamu. haleluya. Kau ada untukku. Kami pegang janji-Mu Tuhan, hanya berharap di dalam nama-Mu, hanya Yesus Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami, yang kami percaya. Selama-lamanya kami menyatakan bahwa Engkau satu-satunya Allah yang kami pegang teguh, hanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat melihat, amin Tuhan, semua rencana-Mu Tuhan. namun hatiku tetap amin, memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap haleluya, atas kenyataan hidupku. satu hal yang kami percaya Namun Tuhan, hatiku tetap, kami tetap bertata memandang padamu. hanya Engkau. Kau ada untukku. Kau selalu ada dalam hidupku, tak pernah ku ragu, tak pernah ku takut, sebab Kau menyertai. Ada dalam hidup kami. Sebab itu malam hari ini ya Tuhan, kami akan terus memandang Engkau, kami akan terus mencari Engkau ya Tuhan. Karena di dalam-Mu kami temukan segala sesuatunya ya Tuhan. Kau berikan dalam kami Tuhan, dan kuasa-Mu tidak terbatas dengan apapun. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami, kami percaya Engkau terus ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Haleluya. Ini iman kami kepadamu ya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin Yesus. Hidupku, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena Firman-Mu yang ada dalam hidup. tiada pernah Kuasa-Mu tidak pernah terbatas, katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
ya Tuhan, karena firman yang selalu digenapi. dan selalu terjadi dalam kami. Ku percaya, bukan karena melihat, tetapi dengan iman kami kepadamu ya Tuhan. firman-Mu tiada. Sebab itu kami terus memandang dan melihat Engkau. Kami pegang janji firman-Mu. Aku percaya, Kami percaya bukan bukan karena karena melihat, melihat. karena firman-Mu Amin Tuhan. yang selalu digenapi. Ku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. ini yang terus kami imani ya Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu terjadi bagi kami. Aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu terus tergenapi dalam yang hidup selalu kami. Yes. digenapi. Ku percaya, Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. ya janji firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sebab itu kami terus pegang janji firman-Mu. Kuasa-Mu pasti terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab itu iman kami, kepercayaan kami hanya berpaut kepada Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan, Terima kasih. mari umat Tuhan sama-sama nyatakan iman-Mu kepada Tuhan. Katakan, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman. namun karena firman-Mu Kami pegang firman-Mu. yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada Sekali lagi, pernah dengan iman. berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Amin. yang selalu digenapi Di hidupku. percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tiada berubah. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Yesus yang kami percaya. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Mari sama-sama naikkan suaramu, sembah Tuhan malam hari ini. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita, dimanapun kita berada malam ini. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Yesus Tuhan, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Tak ada yang lain, Kaulah Allah
hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan Yesus. Dengan iman kita naikkan pujian ini. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, melebihi siapapun juga. Yes, Jesus. Yesus, hanya Kau yang kami percaya di setiap waktu. Tiada lain yang kami andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang andalkan. Yes, Jesus, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kami percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, mari lebih lagi. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Siapapun juga. Yesus, hanya Engkau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan Tuhan, melebihi siapapun. Amin, amin. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sembah Tuhan, saudara. Sembah Dia, sebab hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Tidak ada yang lain yang seperti Engkau, ya Yesus. Engkau yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil sekalipun bagi kami, ya Tuhan. Orang-orang yang percaya penuh kepadamu, yang menaruh harapan kepadamu, kami tahu harapan kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Kami percaya masih terjadi, oh Yesus. Mujizat-Mu Tuhan, Yesus hanya Kau. Mari dengan segenap hati kita. Yes, yes. Dengan segenap hatimu datang pada Tuhan. Nyatakan pujian ini. Hanya Engkau Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap
waktu tiada lain yang ku andalkan sekali lagi. selain Yesus, 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 Yesus saja Kau yang kami andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Kau yang kami percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan, Engkau yang menuntun kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menuntun kehidupan kami semakin hari semakin dekat pada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami berkati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali malam ini di Mesbah Doa. Saya percaya kasih dan anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Iya, baik, malam ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Shalom, Ibu Debbie Basjir. Nama saya Samuel, saya dari Papua. Saya ingin bersaksi ya, selamat malam yang ada di Papua ya. Papua diberkati Tuhan ya, Papua aman di dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah semua orang yang ada di Papua. Ya, saya Samuel dari Papua, Bu. Saya ingin bersaksi atas kemurahan Tuhan. Apa yang saya alami selama saya mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur di channel Ibu. Saya mengikuti Mesbah Doa itu pas di Corona ya, sudah masuk ke Papua saat bulan Februari 2020. Saya mengucap syukur Bu karena saya banyak diubahkan dari khotbah-khotbah Ibu Pendeta, terutama di dalam hal karakter saya. Sebab ada banyak karakter saya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Ya, dulu saya sering marah-marah. Saya punya kepahitan, saya juga jatuh dalam dosa persinahan. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan mengubahkan saya lewat khotbah-khotbah Ibu, terutama lewat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Saya mengucap syukur, puji Tuhan Bu, saya belajar untuk terus mengikuti apa maunya Tuhan. Kehidupan saya berubah. Sekarang saya tidak marah-marah lagi, saya sudah tidak kepahitan lagi, dan saya juga sudah dilepaskan dan tidak melakukan persinahan lagi. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas semua firman-Nya yang disampaikan melalui Ibu Pendeta Debbie Basjir. Sampai saya sangat diubahkan. Puji Tuhan Bu ya, karena karakter saya diubahkan, saya terus hidup dalam mengejar perkenanan Tuhan, karir saya pun ikut berubah. Tuhan mempromosikan saya di dalam karir saya, amin. Saya naik jabatan ya, yang tadinya tidak kunjung datang-datang selama sudah 2 tahun berlangsung. Namun saya tetap berdoa dan saya percaya kepada janji Tuhan, apalagi ketika saya hidup benar. Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati. Ya, dibandingkan orang yang hanya mengandalkan manusia. Ya, sebab saya tahu firman Tuhan berkata, orang yang hanya mengandalkan manusia itu terkutuk. Pokoknya intinya saya selalu ikuti khotbahnya Ibu Debbie ya, yang saya dengar, dan banyak firman Tuhan yang mengubahkan saya. Ya, saya berdoa semoga tim Mesbah Doa, Mesbah Syukur, Ibu Debbie terus diberi kesehatan dan kekuatan, khususnya ya buat Ibu Debbie Basjir
ya, dan juga keluarganya diberi kesehatan dan tetap menyuarakan firman Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu, mohon maaf kalau kesaksian saya panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta seluruh tim. Puji Tuhan, haleluya, itulah yang Tuhan inginkan ya. Satu kesaksian yang luar biasa dari Bapak Samuel dari Papua ya, yang bersaksi akan kehidupannya yang diubahkan Tuhan. Mujizat yang luar biasa itu adalah ketika kita diubahkan dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Pak Samuel bersaksi secara belak-belakan, dia terikat dengan dosa amarah, kepahitan, persinahan. Ya, dan saat ini semuanya sudah Tuhan lepaskan. Kenapa saudara, setiap kali mesbah doa saya berdoa untuk yang terikat dengan dosa-dosa. Karena satu hal yang Tuhan mau dari hidup kita adalah kita dilepaskan, dimerdekakan dari segala ikatan dosa. Kita tidak berhamba lagi. Saya yakin ketika Bapak Samuel dulu hidup dalam persinahan, amarah, kepahitan, tuh pasti hidupnya gak damai sejahtera. Sebaliknya ya, sekarang ketika Bapak memilih, memutuskan untuk berubah, mengikuti firman Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, pasti ada damai sejahtera yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, tadi kita sudah mendengar setelah hidupnya diubahkan, karirnya dipromosikan Tuhan. Tadinya sudah 2 tahun datang-datang, tapi ketika Bapak mengejar perkenanan Tuhan, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Wow, luar biasa sekali kesaksiannya. Tuhan memberkati ya, biar semua yang mendengarkan boleh diubahkan Tuhan dan boleh mengikuti ya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Samuel dari Papua. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Tawarik pasal 28. Bagaimana Daud berpesan ya kepada anaknya Salomo. Daud berkata bahwa engkau harus mengenal Allah ayahmu dan mengikuti semua yang sudah Tuhan katakan dan Tuhan perintahkan. Sebab Tuhan itu yang menyelidiki segala hati. Ya, tidak ada satupun yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Bahkan sampai kedalaman hati kita pun Tuhan tahu. Jadi tidak usah pura-pura dengan Tuhan. Tidak usah ya pencitraan dengan Tuhan. Sebab apa yang dalam hati manusia itu pun juga Tuhan tahu. Dan kemarin kita sudah membaca bagaimana Daud menyiapkan semua pembangunan rumah Tuhan itu dengan luar biasa. Perabot-perabotnya, garpunya terbuat dari emas, dari perak, semuanya dari bahan-bahan yang mahal saudara. Ya, tetapi Daud tahu bahwa memberi yang terbaik bagi Tuhan itu pasti dia juga akan diberkati oleh Tuhan. Ya, baik, kita akan lanjutkan sekarang 1 Tawarik 29. Judul perikopnya adalah sumbangan untuk pembangunan bait suci. 1 Tawarik 29 ayat yang pertama. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar sebab bukanlah untuk manusia bait itu melainkan untuk Tuhan Allah. Ya, saudara, Daud sangat tahu bahwa Salomo itu masih sangat muda dan belum berpengalaman. Tapi karena Tuhan memilih dia, ya jadi harus dialah yang diangkat. Sekalipun dia masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ini jelas sekali saudara. Namun kalau Tuhan yang memilih, maka Tuhan juga pasti akan memperlengkapi. Ya, dan di sini dikatakan saudara, Daud berkata kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku itu masih muda dan kurang berpengalaman, sedangkan pekerjaan ini besar. Ya, sebab bukan untuk manusia bait itu melainkan untuk Tuhan. Dalam waktu yang bersamaan Salomo diangkat menjadi raja atas Israel. Dalam waktu itu pun dia harus memegang satu tugas yang tidak mudah, yaitu menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Padahal Salomo masih sangat muda dan tidak berpengalaman. Tapi Tuhan memberikan dia kepercayaan yang besar. Lalu dikatakan di sana, ya dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas dan barang-barang emas, perak
untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak pualam. Saudara bayangkan ya, emas, perak, batu-batu berlian yang sangat mahal itu dikumpulkan oleh Daud untuk membangun rumah itu. Salomo saat itu masih sangat muda dikatakan dan tidak berpengalaman. Salomo menjadi raja itu pada tahun 970 sebelum Masehi. Ya, bisa saja orang terobsesi dengan pembangunan gereja sehingga mengabaikan gereja yang sesungguhnya, yaitu umat Allah itu sendiri. Namun respon yang sebaliknya, yakni mengabaikan pembangunan rumah Tuhan atau gereja, juga adalah salah. Daud menyatakan hal ini ketika dia mengatakan bahwa bait Allah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, rumah yang dibangun ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi perlu benar-benar pengalaman dan semua yang terbaik harus dipersiapkan. Meskipun kita harus ya menghindari pemborosan, namun kita lihat di sini bahwa ya pembangunan yang diberikan oleh Daud itu yang terbaik ya. Dan Daud dengan segenap hati mempersiapkan segalanya. Lalu dikatakan ayat 3, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Ya, lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para pasukan yang 1.000 dan pasukan 100, ya, dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Tuhan 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham. Ya, 10.000 talenta perak, 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga raja sangat bersuka cita. Saudara, Daud sendiri memberi sebuah teladan dan contoh. Kenapa orang dengan sukarela memberi? Karena Daud sendiri memberi. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan tuh cuma suruh jemaatnya menabur, padahal dia tidak menabur. Ya, jadi Tuhan itu juga tidak bisa direkayasa. Alkitab berkata kalau kita ingin menuai maka kita harus menabur. Bagaimana mungkin ya gereja atau pendeta mau diberkati kalau dia sendiri tidak pernah menabur? Daud ya menghimbau untuk umat Israel ya sama-sama menyokong pekerjaan Tuhan. Tapi Daud lebih dahulu mengeluarkan perbendaharaan kekayaannya. Dia keluarin emas, perak, permata dan lain sebagainya. Makanya orang-orang juga ikut terlibat dalam memberi. Daud bukan hanya berteori berkata ayo memberi. Tapi dia sendiri tidak memberi. Lah Daud melakukan. Sebelum dia meminta sumbangan, dia sendiri dulu sudah berkorban. Dia sendiri sudah menabur dulu. Dia keluarin semua yang terbaik. Bahkan dari semua pemberian adalah pemberiannya Daud yang terbesar. Mari kita meniru ini Bapak Ibu. Kalau kita ingin hidup kita diberkati, maka kita yang harus menjadi contoh terlebih dahulu dengan hal menabur. Sampai hari ini saya melihat Tuhan sangat memelihara kehidupan kami karena saya tidak pernah berhenti menabur. Ya,
selalu ada hal yang harus dan dapat kita lakukan di dalam hal menabur, menolong orang, membangun ya pekerjaan Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya kalau kita ini memang punya hati memberi, jangan pelit. Ya saya tuh banyak lihat orang Kristen tuh pelit. Ya maaf, engkau pelit, kau tidak diberkati Tuhan. Karena Alkitab bilang orang kikir bahkan tidak masuk surga loh, ada ayatnya loh. Yang tidak masuk surga itu pesinah, ya, orang sundal, ya, pemburit, ya, tapi juga ada orang kikir tidak masuk surga. Saudara, kalau kita melihat Tuhan mau pelihara hidup kita, keuangan kita, maka mari saudara jangan malas untuk menabur, jangan malas untuk memberi, tabur, beri apa yang bisa kita beri bagi Tuhan. Ya, enggak usah suruh-suruh orang kalau kita sendiri belum melakukan. Sebaliknya kalau kita sudah melakukan maka orang juga pasti tergerak. Enggak usah kita suruh-suruh. Ya, karena itu kita belajar dari Daud malam ini saudara. Daud memberi kekayaan pribadinya untuk bait Allah. Dia mendorong orang-orang lain untuk mengikuti teladannya, ya. Dan mereka melakukannya dengan rela hati. Baik ya kemah suci maupun bait Allah dibangun dari pemberian sukarela umat Allah. Seperti Daud kita bisa mengakui bahwa segala yang kita miliki itu berasal dari Allah. Kenapa Daud rela mengeluarkan kekayaan yang begitu besar untuk membangun itu? Karena dia tahu bahwa harta yang dia dapat itu dari Allah. Banyak orang itu nggak tahu, pura-pura tidak tahu bahwa harta kekayaan yang dia miliki itu berasal dari Allah. Ya, mari kita menjadi teladan dalam hal memberi saudara. Dan tidak ada dengan paksaan saudara ya. Sekarang itu kita lihat orang tuh kalau ya minta uang atau minta taburan selalu ditakut-takuti. Kalau saudara tidak menabur, saudara masuk rumah sakit, saudara sekarat. Aduh, bertobat ya saudara. Kita harus memberi dengan sukarela. Dan orang yang suka memberi itu pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Daud menunjukkan teladannya ya. Kita bisa mengakui bahwa segala yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Kalau kita menyadari itu maka kita akan punya hati yang rela memberi. Kita mungkin tidak memiliki kekayaan seperti Daud. Ya, tetapi kita bisa mengembangkan kerelaan hati untuk memberi ya. Bukan apa yang kita miliki yang berarti bagi Allah, melainkan kesediaan kita untuk memberikannya. Punya hati nih loh yang mau memberi. Saya banyak lihat orang kalau engkau kelihatan kaya di luar, pakai semua bermerek, tapi engkau pelit dalam hal menabur, engkau miskin di hadapan Tuhan saudara. Sebaliknya walaupun kita mungkin pas-pasan, tapi kita ini rajin menabur, rajin memberi, maka kita kaya di hadapan Tuhan. Jadi ukuran miskin atau kaya di mata Tuhan bukan dari sekian banyak hartamu. Kalau kau pelit, kau itu miskin di hadapan Tuhan. Tapi sekalipun kita hanya pas-pasan, kita rajin menabur, kita tuh kaya di hadapan Tuhan saudara ya. Dan para pemimpin ini menunjukkan sikap yang benar terhadap uang. Mereka dengan memberi secara sukarela bagi kerajaan Allah. Dan sikap ini digambarkan oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, apabila kita bermurah hati karena kita merasa bersyukur, ya maka sikap itu mendorong orang-orang lain juga untuk mereka bermurah hati kepada pekerjaan Tuhan. Tapi kalau pendeta sudah pelit, ya maka semuanya juga jadi pelit. Saudara, apa yang kita dapat malam hari ini tentang pembahasan firman Tuhan, jangan pelit. Saudara mau melihat hidupmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, usahamu diberkati, banyak-banyaklah menabur ya kepada keluarga, orang tua, ya tetangga kanan kiri atau siapapun yang Tuhan gerakkan untuk kita menabur. Ayo menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur saudara. Ya, saya menghimbau ini bukan karena saya butuh uang saudara, karena Tuhan sanggup mencukupi semuanya, tetapi saya mendorong saudara untuk rajin memberi supaya hidupmu diberkati. Ya, jadi saudara mari kita sungguh-sungguh mau hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan dan belajar untuk menabur dengan kebaikan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan mengajarkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi
bagi orang-orang yang memiliki hati seperti Daud, rela menabur, rela memberi, menyerahkan seluruh kekayaannya untuk Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah sumber berkatnya. Ajar kami untuk tahu bahwa Tuhan sumber berkat hidup kami. Karena itu kami rela untuk memberi, menabur bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang-orang di sekeliling kami. Biarlah kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Segala roh mamon, cinta uang, kikir kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang setia ikut mesbah doa yang sedang sakit malam ini. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan berkati juga setiap mereka yang terikat dengan dosa, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan yang memberkati Bapa untuk setiap apa yang kami gumulkan, yang rindu pemulihan dalam keluarga, Tuhan pulihkan. Suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak belum bertobat, orang tua belum bertobat, semua dipulihkan Tuhan. Kami dan seisi rumah kami sungguh-sungguh menjadi penyembah yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, bantu kami Roh Kudus, kami berharap kepada Engkau. Jagai hidup kami di dalam perkenanan Tuhan. Berkati Bapa semua anak-anakmu yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan percayakan. Kau juga Tuhan yang terus memberkati bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, pemilihan umum telah berlangsung dengan baik, aman, terkendali semua karena anugerah Tuhan. Kami tak berdoa untuk ke depan. Segala Tuhan roh-roh perpecahan, roh-roh apapun yang mengganggu bangsa ini kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan tercurah buat Indonesia. Siapapun presiden yang terpilih, kami tahu itu adalah pilihan Tuhan bagi kami. Tuhan memberkati juga setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus ada di dalam pergumulan keuangan, semua yang tertekan dengan masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan tolong agar mereka boleh keluar sebagai pemenang. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah semua terjadi hujan pertobatan Tuhan, untuk mereka boleh kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa, hidup dalam perkenanan-Mu. Karena itu Bapa, malam hari ini kami buka tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.